Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di channel Catatan Guru. Mari kita belajar PKN. Baik teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 8 PKN bab pertama semester 1 mengenai arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Nah, kalian juga mungkin penasaran apa sih arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila itu? Mari kita simak selanjutnya. Nah, namun perlu diperhatikan sebelum kita lanjut. Nah, kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari Pancasila. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, 2 poin itu perlu diingat. Oke, let's go. Yang A, arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menyepakati dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, untuk istilah Pancasila sendiri, istilah Pancasila diambil dalam bahasa Sanskerta, yaitu asal katanya dari panca berarti 5 dan sila yaitu sendi atau asas berarti 5 asas atau 5 sendi. Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit, terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila dalam kehidupan kenegaraan pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno. Menurut Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B, fungsi Pancasila. Nah, secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Untuk lebih jelasnya, fungsi dan peran Pancasila diantaranya: yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya, setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri setelah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu Pancasila lahir 1 Juni 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia. Lanjut. Nah, yang ketiga, fungsi dari Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, maksudnya Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI,
Tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat, sehingga Pancasila merupakan hasil persetujuan bersama rakyat. Lanjutkan. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, maksudnya Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya, Pancasila sebagai asas pengaturan baru untuk rakyat Indonesia sebagai dasar dan implementasi kehidupan, baik secara Pancasila dalam murni dan konsekuen. Selanjutnya, yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya, Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan pembangunan bangsa Indonesia. Oke guys, alhamdulillah materi arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila cukup sekian. Nah, terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk di like ataupun subscribe dari channel Catatan Guru, dan like juga di Instagram Hans Kamil. Nah, video ini dibuat oleh Hari Nugraha Saputra, NIM 1801280, kelas PKN 2018B, Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.